kesiapan perbankan kita sejauh ini untuk pembiayaan hijau seperti apa? Oke, sebenarnya dengan aturan OJK dengan POJK 51 atau 55 ya, itu menunjukkan bahwa sebenarnya setiap bank itu wajib memberikan komitmen terhadap pembiayaan berbasis green financing ya. Sehingga itu mereka harus menyampaikan kepada OJK dalam RBB-nya. Jadi sebenarnya dalam aturannya itu sudah dibuatkan agar perbankan itu menyiapkan dana untuk pembiayaan di bidang green economy. Nah, persoalannya adalah perbankannya siap, tetapi sektorial yang dibiayai itu tidak semuanya siap untuk mendapatkan pendanaan yang bicara tentang green gitu. Itu yang jadi masalah. Sehingga akhirnya yang dilakukan oleh bank, kalau sebagian memang sudah diberikan, sebagian akhirnya mengambil ESG kan, jadi IS-nya gitu. Di mana yang dipikirkan adalah sosialnya, jadi mengenai sosial itu juga menjadi bagian. Jadi artinya di sini pembiayaan itu tidak hanya sekedar kreditnya, tapi bagaimana juga sosial yang berdampak pada lingkungan secara langsung. Jadi misalnya bank-bank itu mengelola limbahnya sendiri untuk diselesaikan menjadi barang atau yang digunakan oleh bank sendiri, itu juga menjadi bagian dari yang dilakukan oleh bank. Jadi sebenarnya aturan OJK itu sudah dilakukan lebih dulu dibandingkan sektorialnya. Nah, yang sekarang PR pemerintah adalah bagaimana justru di sektorial ini digerakkan lebih banyak dengan misalnya insentif. Karena menurut saya insentif belum banyak diberikan pada sektorial yang berbasis green gitu. Mereka melakukan hal ini lebih banyak karena tuntutan eksportir gitu. Sehingga mereka akhirnya melakukan hal tersebut. Tapi kalau dalam tuntutan diri sendiri untuk memperbaiki ke arah sana, itu yang masih lemah gitu. Jadi menurut saya di sini lebih ke sektorialnya yang lebih perlu digerakkan dibandingkan bank. Sedangkan bank setiap tahun sudah membuat pipeline terkait dengan green economy gitu. Baik, kita coba tanyakan kepada Pak Budi Purwanto. Pak Budi, kalau menurut Bu Afi ini sektorialnya yang sebenarnya belum siap. Kalau di lapangan Anda lihat seperti apa Pak Budi? Ya, terima kasih Mbak Ana. Jadi memang kalau kita bicara mengenai RAKB gitu ya, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, tadi Bu Afi sudah sampaikan bahwa memang bank ini mengacu ke POJK 51 2017. Dan memang kalau kita di perbankan, Mbak Ana, komitmen Bank Mandiri untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan ini sangat tinggi. Jadi di Bank Mandiri sendiri sekarang kita sudah ada 3 pilar. Yang pertama adalah Lead Indonesia's Transition to Low Carbon Economy, kemudian Net Zero Operational Carbon Emissions, kemudian Catalyze Multiple Growth for Social Impact to Achieve SDGs. Jadi kalau bank ini sudah menjalankan, dan memang sebagai gambaran nih bahwa di Bank Mandiri saat ini portfolio sustainable-nya sekarang sudah mencapai 242 triliun. Jadi sudah cukup tinggi. Dan Bank Mandiri portfolio sustainable-nya adalah yang paling tinggi di Indonesia. Dan ini mencapai 24,6% total portfolio kredit di Bank Mandiri. Memang kalau kita lihat ada beberapa tantangan kalau saya lihat kenapa dari sisi real sektornya belum cukup besar gitu ya demand-nya. Yang pertama adalah memang kalau kita lihat dari perspektif industri, untuk menerapkan praktek green operation ini membutuhkan proses atau effort cost tambahan gitu ya. Karena perusahaan ini harus mengembangkan atau menerapkan teknologi baru atau proses baru yang lebih ramah lingkungan. Jadi dari sisi perspektif industri ada cost tambahan yang harus mereka keluarkan. Nah, inilah yang kemudian memicu bahwa pembiayaan yang dibutuhkan oleh industri ini membutuhkan pembiayaan dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah gitu ya. Nah, sisi lain dari sisi perspektif perbankan memang pendanaan untuk green project ini kita perspektifnya masih perspektif ada risikonya yang lebih tinggi karena ini adalah teknologi baru gitu ya yang dibawa yang kemudian diterapkan oleh industri. Sehingga memang untuk kita bisa mendorong green financing lebih besar di Indonesia diperlukan dukungan dari semua pihak gitu ya. Insentif dibutuhkan, kemudian kebijakan di pemerintah juga dibutuhkan. Nah, kami melihat memang Bank Mandiri menghargai bahwa pemerintah Indonesia secara berkelanjutan sudah mengembangkan gitu ya kebijakan-kebijakan terkait dengan transisi, kemudian mekanisme transisi energi, percepatan ekosistem kendaraan listrik, dan juga pengembangan taksonomi. Nah, jadi ini yang sangat penting. Yang harus di-note adalah bahwa kita semua harus menyadari bahwa praktek keberlanjutan ini bukan beban gitu ya. Tapi ini sebetulnya menciptakan peluang yang baru yang juga bisa memberikan keuntungan yang jangka panjang. Demikian Mbak Ana. Baik, optimisme Bank Mandiri seperti apa untuk hasil penyelenggaraan KTT ASEAN ini terutama terkait pembahasan terkait dengan transisi energi? Ya, kalau kami melihat memang kami cukup optimis gitu ya, tapi memang ada beberapa hal yang harus diwujudkan.
atau menjadi komitmen dari negara-negara ASEAN. Kami melihat harus ada kerjasama dan juga cross-border collaboration antara negara-negara di ASEAN. Yang pertama adalah harus ada kolaborasi dalam rangka renewable energy research gitu ya. Jadi adopsi teknologi, implementasi untuk energi efisiensi dalam beberapa sektor seperti infrastruktur dan juga transportation. Yang kedua, memang dibutuhkan adanya sharing knowledge dan juga sharing experience antar negara ASEAN terkait dengan implementasi transisi energi dan juga green financing. Karena memang ini dibutuhkan gitu ya oleh negara-negara, pengalamannya berbeda-beda dalam implementasi transisi energi dan juga green financing. Dapat saya sampaikan juga bahwa Bank Mandiri dalam hal ini terlibat aktif dalam KTT ASEAN, di mana Wakil Direktur Utama kami, yaitu Bu Alexandra Askandar, ini juga akan menjadi salah satu pembicara dalam ASEAN Indo-Pacific Forum atau AIPF, dan beliau akan sharing mengenai green financing dan juga carbon market. Nah, yang ketiga yang juga sangat penting, Mbak Ana, yaitu apabila kolaborasi ini sudah terjalan, gitu ya, kerjasama antara negara-negara ASEAN ini berjalan, maka harapannya adalah posisi ASEAN ini nanti bisa menjadi regional leader gitu, dalam renewable energy development dan juga green financing development. Harapannya kalau kita sudah menjadi regional leader, maka ini akan mendorong semakin banyak investasi yang masuk ke ASEAN juga termasuk ke Indonesia. Nah, kalau investasi ini masuk ke Indonesia, maka harapannya adalah global players yang bermain di renewable energy ini akan masuk gitu ya. Ke Indonesia mereka akan masuk, mereka akan berinvestasi, dan juga akan ada sharing knowledge dan juga akan ada transfer knowledge gitu ya. Yang tentu ini akan mempercepat transisi energi ke arah energi baru terbarukan. Selain itu investasi yang masuk juga ini tentu bagi pasar keuangan ini akan mendorong agar green financing ini berkembang lebih pesat di Indonesia. Itu optimisme kami, Mbak Ane, atas KTT yang sekarang dilaksanakan.